Lalu baca, sekarang silakan koreksi koran itu sesuai yang ilmu yang saya berikan 2 kali pertemuan. Dan mereka udah mulai bisa. Nah, begitu mereka itu pertemuan 2, ketiga, keempat sudah semakin ahli, mereka kemudian menertawakan koran. Pak, kok koran bisa begini? Makanya saya bilang, kita semakin berilmu, itu semakin gak enak di dunia ini, saya bilang. Kenapa kita nyaman naik pesawat, saya bilang. Saya tanya, siapa yang bisa naik motor? Ada yang nggak bisa. Kamu kalau naik Gojek aman nggak? Aman. Ya karena kamu nggak bisa naik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaruni Channel. Saya ngundang orang spesial sore ini, Ustadz Helmy Hidayat atau Helmy Hidayat, dosen, juga penulis, juga wartawan, malang melintang di Republika ya, lama ya? Ya. Anak kenal ente tuh di Republika. Ya. Sebelumnya Pelita. Pelita ya? Tahun berapa jadi wartawan? Tahun tamat kuliah tahun 89 akhir. 89 akhir. Udah selesai. Saya jadi wartawan tahun 90. Jadi kita bedanya sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun. Saya 91. 91 ya. Saya lahir tahun 67. Anda berapa? 65. Iya, pas. Tuan dikit lah ya. Jadi 89 udah jadi wartawan Pelita. Enggak, tahun 90. 90. 90. Kok gampang sekali jadi wartawan tuh? Ya pas begitu. Pas. Allah bermain dadu demikian tek tek tek. Gitu ya? Iya. Ini Helmy Hidayat nih, udah jadi wartawan aja. Ada channel di situ? Enggak. Tamat, langsung buka, ada pengumuman di koran, daftar, lulus bersama Hendro Prasetyo. Oh ya? Tapi Hendro nggak lama karena dia segera berangkat ke Inggris kan, Iya. ke SOAS. Di Pelita berapa tahun? 2 tahun. Tahun terus ke Republika gitu? Republika tahun 93. 93? Ya, 93. Itu bagian apa Republika? Waktu itu reporter. Reporter apa? Reporter masih politik. Politik. Awal-awal politik, meliput politik. Muter terus itu tiap hari? Muter tiap hari. Kalau jadi wartawan politik itu tempat atau objek peliputannya itu pertama DPR RI tentu saja, lalu waktu itu Mabes ABRI, ya dulu namanya masih ABRI bukan TNI, Mabes ABRI, kemudian Kodam Jaya karena di Jakarta. Dulu kan memang militer leading, ABRI leading ya kan, dua fungsi ABRI zaman Soeharto. Karena itu dan polisi kelas 2, kan itu kira-kira ya. Pokoknya segala sesuatu militer dulu waktu di fungsi ABRI ya. Jadi politik itu identik dengan militer waktu itu. Dan itu saya menikmati sekali itu zaman-zaman itu. Naik bis umum? Apa mobil naik sendiri? bis umum waktu itu. Mereka kan belum terlalu macet tahun 90 itu nggak kayak sekarang. Ya kan? Jadi dari kantor saya di Buncit kemana ke Polda maupun ke DPR paling 20 menit. 20 menit? Iya, 30 menit. Karena mau lengang itu ya. Waktu itu wartawan enak ya? Ya profesi yang terhormat gitu. Terhormat Kemudian dan punya privilege. Privilege ya. Ya. Kemudian mungkin gajinya juga lumayan ya kan? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Republika ya? Ya. Waktu itu kan belum ada online waktu saya masih jadi. Betul. Jadi orang semua berkiblat kepada cetak, radio dan TV. Waktu itu siapa pemretnya? Parni Hadi? Parni Hadi. Iya. Kesantara dia. Oke. Jadi ente hampir nyuplai berita itu tiap hari itu? Ya. Itu setiap hari bisa nulis 5 sampai 6 berita tiap hari. Oke. Karena Jadi itu begitu selesai liputan balik lagi ke kantor. Nulis. Sampai malam. Sampai malam. Karena memang waktu itu belum ada kayak sekarang ya, belum ada HP yang sedemikian canggih. HP juga waktu itu belum kan sebetulnya kan, masih pakai pager namanya. Iya. Itu kira-kira. Jadi ente bawa pager itu di pinggang ada pager. Dan bangga sekali. Kayak kita bawa iPhone sekarang. Bawa iPhone sekarang biasa. Iya, Dulu pager itu kita perlihatkan itu. Wah, titit. Nah, gitu kan. Itu kita lihat tugas jalan itu gampang sekali. Belum ada, Gojek belum ada waktu itu. Iya. Tapi transportasi relatif gampang. Enak ya? Karena memang belum macet Jakarta saat itu. Tapi ngomong-ngomong itu keterampilan menulis itu kapan itu dimiliki?
Keterampilan menulis itu memang saya asah ketika saya di ekstrakurikuler. Oke. Waktu itu Di memang kampus nih, UIN kampus ya? IAIN ya? di IAIN. Ketika itu teman-teman HMI kan rata-rata wartawan ya. Oke. Senior saya itu yang jadi wartawan itu Azumadi Azra, Ya. Komarudin Hidayat, ya, kemudian Badri Yatim, Badri Yatim, Fahri Ali, Fahri Ali, Iqbal Abdurrahman Saimima. Iqbal Saimima. Jadi memang ada satu divisi di HMI itu ya yang memang mendalami tulis menulis. Dan mereka itu di Panjimas, Haji Mas, di kemudian Pelita, terus Sudirman Teba di Kompas. Kompas. Jadi memang menurunkan ilmu kepada junior. Dan training paling 2-3 hari. Tapi sesungguhnya abadi. Sebab mereka balik ke kantor, kami di sini, lalu ditagih itu karya. Ya, ya. Saya ingat sekali waktu itu saya suruh nulis cerpen, pelatihan nulis cerpen oleh almarhum Iqbal Abdurrahman Saimima itu. Kemudian saya nulis judulnya Rainbow. Dia tertarik. Ini saya muat ya di majalah. Saya pikir main-main dan dimuat. Tidak ada satu huruf pun yang diedit kecuali dia tambah. Dan aku pun terbangun dalam mimpi. Karena memang itu kan cerpen seolah-olah. Padahal kalau nggak pun ditambahkan mimpi nggak apa-apa, lawan cerpen namanya kan itu kira-kira. Memang cerpennya absurd dan bagus. Ingat sekali saya waktu itu dapat honornya 40.000 rupiah. Gede waktu itu ya? Gede 40.000 rupiah. Karena kita kalau berlangganan di warteg waktu jadi mahasiswa itu naruh duit 20.000 buat sebulan. Ini 40.000. Tapi itu semua saya wakafkan, saya sedekahkan buat koran majalah kampus yang kami bina. Nah, teman-teman itu namanya Abjad. Nah, di situ ada Ali Munhanif, ada Muhammad Hatta, ada Aris Budiono gitu kan. Ini kan perlu dihidup-hidupi. Jadi kami menulis, kami yang cetak, kami yang bagikan gratis. Nah, saya punya uang, saya kasih 40.000, itulah sedekah jariah saya dari menulis. Ente sendiri aslinya dari mana, Ustad? Saya Betawi asli. Betawi asli. Betawi asli. Betawi mana sih? Tenabang. Tenabang. Betawi orang kaya itu Tenabang ya? Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Pasar Rebo. Serbo ya. Iya. Minggir sedikit lah ya. Iya. Karena Lihat. mampunya di situ. Kalau Betawi Tengah itu agak beda ya ininya apa? Logat-logatnya itu jatuhnya itu beda sama Betawi pinggiran. Iya. Kalau Betawi Ciputat ada apa? Mandra lah ya. Iya. Ada apa? Kalau Betawi Tengah itu ada dosen adab tuh Betawi Tengah, karet deh. Karet ya. Pak Abdul Khair. Ada apa? Ya. Nah, Gitu. Itu Tenabang tuh. Gitu ya? Kadang-kadang pakai bawang merah gitu kira-kira. Iya, iya. Tapi saya memang biarpun orang tua saya berbicara seperti itu, saya tidak. Mungkin karena saya kelas selamat SD Campur-campur ya. langsung ke Gontor. Iya. Di Gontor kan tidak boleh berbahasa Indonesia. Itu Gontor 6 tahun. 6 tahun. Kenyang tuh ya. Nyang, dipaksa berbahasa Arab, dipaksa berbahasa Tapi Inggris. waktu awalnya dipaksa tapi kemudian jatuh cinta banget sama Gontor ya. Oh luar biasa. Cinta Luar banget gitu ya. biasa. Hah? Iya. Saking cinta saya dengan Gontor itu sampai ketika almarhum ayah saya meninggal dunia itu saya setelah beliau dimandikan saya pegang kakinya itu dan lalu saya berujar. Saya punya keyakinan jiwanya masih di situ ya. Cuma beliau nggak bisa bangun karena ruhnya kan sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan Pak terima kasih sudah menyekolahkan Ami ke Gontor. Padahal waktu itu saya sudah lulusan IAIN, sudah lulusan Inggris, tapi yang saya sebut Gontor. Waktu Anda ke Gontor itu pasti namanya juga anak kecil ya. Waduh ini kemana ini sekolah gitu kan. Iya. Kagak betah di Gontor gitu kan. Pasti ngalami hal seperti itu ya. Mengalami, terutama karena saya merasa dibohongi oleh ayah saya. Ayah saya bilang, kan dulu saya hobi berenang. Ya, anak kecil kan suka berenang, main air lah sebetulnya. Oh nanti di Gontor ada kolam renang. Oke. Sampai sana nggak ada kolam renang. Nah, jadi sebelum ke Gontor, saya ngabar dulu. Pesantren lain, Iya, iya. tempat transit ya. Namanya Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar itu. Nah sebenarnya di sini lebih asri karena menyatu dengan penduduk kampung dan kami boleh mandi di kali. Itu yang menghibur saya mandi di kali itu. Lebih daripada di sumur mendingan di kali. Jadi saya merasakan alam pedesaan dan pesantren itu memang di pinggir sawah. Itu yang membuat saya betah kira-kira.
anak Betawi, anak Jakarta, pesantren di Udik banget gitu ya. Di Udik Menikmati. di ujung betul. Oke. Naik kereta tuh 28 jam Dari Jakarta. dari Jakarta. Oke. Jadi Luar biasa kereta Mata Remaja namanya. gujes gitu kan. Iya. Terus Anda ke Gontor. Gontor. Itu Kelas tahun 2. di Ngabar tahun 76. Ya, kemudian 2 tahun saya masuk Gontor tuh tahun 78. 78, 2 tahun Ya, kemudian. 2 tahun kemudian. Tapi total Ngabar sama Gontor berapa tahun? Total 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. 78 ke Gontor. Terus cinta sama Gontor itu kapan persisnya? Cinta pada Gontor, waktu saya di Ngabar kan saya lalu sering main ke Gontor, pengen tahu sekolah saya ke depan tuh kayak apa. Jadi yang kali pertama yang membuat saya astonish waktu itu lihat masjid besar dengan tangganya gitu. Lalu mereka para santri itu keluar dari masjid itu kan, dan saya kagum karena kan saya junior, yang saya lihat kan senior saya itu kan, wah Gontor kayak begini, kepengen sekali saya masuk Gontor. Dan begitu saya sampai masuk Gontor, rindu sekali saya dengan Ngabar. Oke. Karena memang ini dua sistem berbeda, dua pendekatan berbeda, gitu kan. Dan alhamdulillah saya menikmati keduanya itu. Itu yang bikin jadi astonish itu ya sama Ya, Gontor. itu. Namanya begitu hebat gitu ya. Nama. Anda pas datang ke Gontor, Dan melihat. santri-santri bubar gitu kayak bubarnya ribuan malaikat gitu ya. Nah gitu, luar orang pinter. Itu luar Karena dari Jakarta kan kita sudah dengar Gontor, Iya, iya. nama besar Gontor. Bayangkan saja, saya ingat sekali itu, sampai sekarang saya bertanya, kan ada pertanyaan tuh di ujian, di HPU namanya Himpunan Pengetahuan Umum, apakah nama pesantren di Jawa Timur? Saya kan nggak tahu Gontor. Jadi saya jawab aja lah, apa ini Tolibin lah, atau apa nama-namanya lah, karena nggak tahu. Dan semua satu kelas salah, cuma guru yang benar, Gontor. Saya bilang, apa itu Gontor? Nah, dalam bahasa Betawi itu kalau bibir kejedot namanya jontor. Jontor. Kok pesantren kayak bibir kejedot, saya bilang begitu. Nah, sejak itu saya berkenalan dengan Gontor. Saya tanya Itu Gontor. waktu SD. SD, kelas 5. Dan begitu saya nanti tiba di Gontor, kan ada pesantren Wali Songo Ngabar, ada pesantren banyak. Kenapa waktu di SD cuma Gontor disebut? Nggak fair nih guru, saya bilang, nggak bener ini soal. Itu saya udah mulai kritis tuh waktu itu. Ternyata banyak pesantren, dan ribuan pesantren kan di Jawa Timur kan. Oke. Kenapa cuma Gontor? Nah gitu. Terus Anda ke Gontor, ya tentu saja ada penyesuaian-penyesuaian ya. Ya, Makan, minum, disiplin yang relatif keras gitu kan, Iya. kita harus sholat berjamaah setiap saat ya Iya. kan, subuh sebelum subuh dibangunin, Iya. itu kan ngantuk itu ke, betul. ya kan, Betul. sampai kadang-kadang sholat setengah tidur itu kan, sholat setengah tidur, Sebagian kawan saya malah nggak pakai wudhu kalau subuh itu kan. gitu ya, Kan subuh, wudhunya ngantri. Kalau terlambat digebuk, ya mendingan gak usah wudhu. Gitu ya. Selamat kan gitu kira-kira. Dan mereka ngakunya nanti ini udah jadi alumni ketemu, wah aneh waktu di Gontor nggak pakai wudhu sholat subuh katanya kan. Sah-sah aja. Iya. Karena waktu itu kita masih remaja ya. Iya, Ini iya. jangan ditiru loh ya. Terus Anda ketemu Ustadz Gontor Iya, yang karismatik itu karismatik. kan, dan tentu saja yang paling utama itu ya Pajar Kasih ya. Nah, gini. Selain Gontor yang tadi saya kagumi, lalu kan saya punya hayalan terverifikasi ya dengan turunnya. Begitu saya masuk Gontor, hal sebetulnya membuat saya kagum diam-diam tapi tidak pernah saya tanyakan sampai beliau meninggal dunia, nggak pernah saya tanyakan adalah mengapa para pendiri Gontor menamakan diri mereka Trimurti. Itu kan Hindu ya, Trimurti. Itu luar biasa Gontor. Jadi memang sejak awal saya baru tahu sekarang teorinya, itu disebut sebagai subliminal messages. Jadi pesan yang menyublim di kepala diperkenalkan kepada kita tanpa sadar. Bahwa kita diajak bertoleransi. Kenapa? Saya sendiri menamakan Trimurti. Ya ayo dong, Anda tuh jangan memusuhi orang berbeda agama, berbeda suku. Di Gontor itu, bahkan ada peraturan kami tidak boleh berjalan lebih dari 3 orang satu konsul, satu daerah. Misalnya ada 4 bergerombol. Malam dipanggil, kenapa? Apa tujuan Anda? Oh kami mau rapat konsul misalnya. Boleh, asal ada alasan. Tapi kalau sekedar bermain satu daerah, kena hukum. Kami diminta bergaul dengan orang-orang dari campuran. Dan itu menurut saya adalah pendidikan multikulturalisme yang sangat membekas dalam diri saya.
Nah, makanya Gontor menurut saya memang harus menjadi sebuah pesantren yang menjadi laboratorium raksasa sebuah multikulturalisme. Mestinya. Bahkan sampai sekarang. Dan saya kira begitu ya. Jadi kalau saya sering melihat Gontor itu ibarat dia adalah sebuah negara dalam negara. Kan dia ada di Kabupaten Ponorogo, ada bupati ya dengan substrukturnya, dengan organisasinya. Di Gontor juga ada, ya kan? Juga ada pimpinan, ada Perdana Menteri, ada OPPM, ya kan? Organisasi siswanya sekarang saya dengar 130 miliar. Siswa ya, OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern, itu memutar uang 130 miliar. Di dalam Gontor itu? Di dalam Gontor, anak belum tamat SMA loh, memutar uang segitu. Kan luar biasa, ya kan? Mereka dilatih birokrasi dan sebagainya, dan mereka punya peraturan sendiri. Ini kan kayak negara kayak Roma ya di Italia itu kira-kira. Saya melihatnya sering begitu. Dan bedanya kalau di sini homogen karena tentu saja orang Ponorogo asli, orang Jawa. Di sini kan dari luar negeri pun ada di sini, punya kehidupan sendiri dengan multikulturalisme yang didiseminasi. Gitu kira-kira kan. Maka ini sebetulnya sebuah institusi pendidikan yang ajaib sebetulnya. Dan mestinya menjadi corong multikulturalisme dan kebinekaan di Indonesia. Betul. Bayangan saya begitu. Ini yang sering disuarakan oleh almarhum Cak Nur misalnya, ya kan apa dipercaya oleh Gus Dur. Ya dimulai dari Gontor, dari Tebu Ireng dan Trimurti. Itu emang sengaja istilah itu dibikin Trimurti gitu. Iya. Tapi anak Gontor pada sadar gitu dengan istilah itu, peristilahan itu. Dan saya tidak pernah, waktu kami di Gontor itu kami tidak ada yang kayak kena sirap, nggak berani bertanya. Keluar dari Gontor baru kita bertanya sama, iya sebetulnya gue juga pengen tanya tapi nggak berani gitu. Nah gitu kira-kira kenapa. Lalu kami membuat teori sendiri-sendiri, tafsir sendiri-sendiri. Yang ada adalah melulu positif apa yang diajarkan oleh pimpinan kami itu, ya. Dan itu konseptornya tentu saja Trimurti itu. Yaitu Pak Sahal, Pak Zar dengan Pak Fanani. Nah, gitu ya. Lalu dilanjut oleh generasi berikutnya, oleh anak-anak mereka. Mereka orang-orang cerdas, orang yang berkhidmat kepada pendidikan, dan saya doakan surga buat mereka itu kira-kira. Saya suka dengar itu cerita-cerita tentang Pak Zar itu. Saya bukan alumni Gontor, tapi banyak teman saya atau saudara alumni sana ya cerita tentang Pak Zar, gitu. Tentang peci itu loh. Saya pernah juga dengar jadi ada Ustadz di Bogor sana, saya pernah ngajar di sana ya. Itu Pak Zar itu naruh pecinya aja, terus dia keluar. Itu nggak ada yang keluar itu murid-muridnya. Jadi betul-betul astonished, terkesima ya. Iya, betul. Saking I was amazed in that time. Anda sendiri seberapa dekat sama Pak Zar itu? Oh, kalau diukur dekat, kami barangkali nggak ada yang dekat. Nggak ada yang dekat? Nggak ada yang dekat. Dekat tapi jauh sebenarnya, jauh tapi dekat ya? Tapi di hati luar biasa kami mengagumi. Ya? Jadi gini, ini penting juga diketahui oleh generasi berikut dari Gontor yang sudah diketahui dan pesantren yang underbawnya ya, kira-kira begitu. Di Gontor itu punya pendidikan, kan pasti ada kelas, karena nggak mungkin kelas banyak gitu kira-kira, maka harus pakai klasikal kayak begitu. Maka di zaman kami itu pokoknya kalau sudah kelas C itu identik dengan nakal. Jadi kami dihukum setahun itu. Misalnya kelas 4 C, udah kami dihukum maksudnya nakal. Yang nakal beneran yang suka ya senang, bangga. Anda di kelas ya? C. Dihukum? Itu dihukum sebenarnya. Kenakalan apa yang pernah Anda perbuat? Saya juga nggak tahu ukuran mereka itu apa. Hah? Saya juga tidak tahu ukuran mereka apa. Tapi yang jelas ketika saya kelas 5 C kan harus ujian naik kelas 6. Ini paling the best itu kan B. The best the B. Ya. Saya tidak pernah di B. Nggak pernah. Selalu di C. Jadi ketika saya kelas 5 Sirir. Helmi Hidayat Sirir. Tapi Masalah Sirir. Saya satu kelas dengan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di kelas C juga dia. Jadi kami sering seloroh, untung kelas C ya, kalau nggak di kelas C nggak jadi menteri gitu ya. Nah, waktu kami karena kelas C dan kelas 5 itu memang nakal-nakal semua, kelas lain B, D dan E itu tidak diajar oleh Pak Zar.
Karena kan Pak Azhar sibuk, nggak ada waktu buat mengajar kelas. Ya. Bahkan generasi berikutnya nanti dia nggak pernah ngajar satu kelas pun, kecuali di koah, di aula, dan semua diajar secara adil itu. Khusus kelas kami itu diajar. Dan kelas kami itu, seperti saya tulis di Facebook itu, satu kelas di samping rumah beliau. Kelas tuh di mana-mana banyak, dan kami di sini. Jadi kami terpisah dari yang lain. Betul-betul dikontrol oleh Pak Azhar. Entah informasi apa yang diberikan oleh para guru-guru kepada Pak Azhar, hingga kelas kami diperlakukan demikian. Nah, Pak Azhar itu kan mengajar di jam keempat. Jam keempat itu istirahat, baru jam kelima, jam keenam gitu ya. Nah, jadi beliau rupanya di tengah mengajar ini ada keperluan. Peci taruh, keluar aja. Kami suruh baca. Udah. Nggak lama bel berbunyi, tanda istirahat. Kami ke kantin mestinya. Jadi kami di kelas bengong aja, nggak bisa ke kantin, ada peci, nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak, diam aja. Bahkan begitu bel berbunyi kembali, nah gitu kira-kira kan masuk lagi kan ustadz berikutnya. Ustadz begitu lihat peci nggak berani masuk ustadznya. Kami ketawain, ore nggak masuk lo gara-gara peci. Nggak lama Pak Azhar datang gitu kan, ngambil pecinya, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah keluar. Baru guru masuk, baru kan bilang, aduh nggak istirahat nih kita, nggak ke kantin nih. Nggak ada yang berani, luar biasa. Dan itu pengalaman terpatri sekali dalam diri saya. Gitu. Dan selalu setiap kali saya ingat cerita itu, saya kirim Al-Fatihah, saya doakan beliau, ya gitu kira-kira. Mudah-mudahan Jadi dia jauh tapi dekat ya? Iya. Kalau beliau jalan dari mana itu selalu bertasbih. Kami berbaik sangka, beliau sedang mendoakan kami. Kami segera sembunyi kemana-mana, gitu, kira-kira. Karena gitu takut dipanggil kan kita pokoknya ngeri aja lah, takut aja. Kalau dipanggil? Entah apa, pokoknya kalau dipanggil itu. Waduh, ini apa gitu kan? Luar biasa ya? Luar biasa, gitu kira-kira. Gak berani menatap wajah. Anda pernah nggak punya guru selain Fajar yang kira-kira persepsi Anda itu seperti? Oh nggak ada. Nggak ada. Tidak satupun. Tidak satupun. Saya waktu kuliah alhamdulillah sempat diajar oleh Profesor Harun Nasution, pernah diajar oleh Cak Nur, ya kan? Pernah diajar oleh Profesor Quraish Shihab. Waktu itu mereka belum profesor ya, masih para doktor dan sebagainya. Ya tentu kami hormati mereka, saya hormati, tapi tidak sebesar wibawa Pak Azhar gitu kira-kira. Saya masih bisa diskusi, masih bisa melawan itu kira-kira kalau ada pertanyaan yang nggak berargumentasi, ya kan? Gitu kira-kira. Enggak ini kan gitu ya. Kalau Fajar nggak bisa ya. Nggak berani Pak Azhar. Malah kita kadang-kadang natap matanya itu dia, that's gitu the point. Bahkan melihat nggak berani kita. Saya bilang jangan-jangan nih beliau nih bahkan tafsir saya pribadi ya, jangan-jangan wali nih beliau kira-kira. Karena karomahnya sedemikian rupa. Karomah ya. Iya. Terus Anda lulus tahun 83 ke UIN jadi wartawan, YIN ya, jadi wartawan. Jadi wartawan. Terus di Republika sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 2004. 2004. Nah, jadi saya pulang sekolah dari Inggris. Oh, ke Inggris tahun berapa? Saya 2 kali. Tahun 97 saya ke Cardiff. Tahun 2000. Cardiff University. Cardiff itu di Scotland. Enggak, di Wales. Oh, di Wales ya. Ibu kota Wales. Wales ibu kotanya Cardiff ya. Iya, Cardiff. Saya kemarin ke Bangor. Oh, Bangor ya, iya Bangor. Bangor ya. Bangor ya. Itu bahasanya beda ya. Terserah mereka baca. Ya, karena ada Bangor, ada mereka bilang Bangor, bisa bilang Bangor, terserah mereka. Karena di Cardiff sendiri mereka nggak bilang no smoking, tapi no is making. Dan hurufnya terbalik kayak di Rusia. Itu kira-kira. Anda di Cardiff berapa tahun? 97 itu British Council juga. Kemudian pulang, kemudian saya masih di Republika. Tahun 2002 kemudian saya dapat lagi British Council lagi, gitu kan. Jadi memang British minded nih saya. Kemudian pulang dari situ, kebetulan sekali waktu saya berangkat kuliah itu selain menjadi wartawan, saya mendirikan Indonesian Police Watch. Jadi lembaga pemantau kepolisian. Karena gini, kan 99 undang-undang mengatakan polisi harus berpisah dengan ABRI. ABRI menjadi TNI, polisi sendiri. Dan polisi di bawah presiden. Sementara
TNI, panglimanya di bawah presiden. Berarti kan Kapolri ini kan sejajar dengan panglima TNI, kan gitu ya. Ini kalau nggak dikontrol berbahaya. Mereka bisa orang Jawa bilang beruah, biasa diikat tiba-tiba dilepas kekangnya. Nah, kan itu kira-kira. Maka kami bikinlah lembaga pemantau kepolisian. Kemudian dari sini saya melakukan riset ke Amerika, juga ke Brazil. Kemudian membuat sebuah laporan. Alhamdulillah hasilnya ya kami merasa ya nggak langsung. Misalnya kami merekomendasi agar dibuat lembaga ombudsman. Tak lama kemudian berdiri ombudsman. Kami tidak katakan, tidak klaim itu adalah karena kami tidak, tapi kami merasa membuat laporan, kemudian itu selaras dengan ombudsman misalnya. Kemudian kami mengusulkan community policing, kemitraan. Jadi polisi kan dikit. Antara jumlah penduduk dengan jumlah polisi itu perbandingannya 1:200 orang. Kan nggak mungkin. Sementara Inggris itu 1:20 banyak polisi. Akhirnya apa yang bisa kami lakukan? Kalau kalian ingin betul-betul bekerja optimal, libatkan masyarakat. Jadikan masyarakat polisi, mitra. Ini disebut community policing sebetulnya. Kemudian beberapa proyek kemitraan kepolisian itu dibuat laboratoriumnya di Bekasi dan di beberapa tempat, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan lah gitu kira-kira. Terus ke Inggris lagi? Ya, itu sepulang saya dari ke Inggris 2 kali? Itu 2003 saya ke Inggris, pulang 2004. Tapi Anda ini S2-nya di mana? Di Cardiff itu? Hull University. Hull. Di mana itu? Hull di Hull. Di pinggir pantai itu, di pinggir selatan, dekat York. Oke. Ya. Ada sebuah klub bolanya apa? Klub bolanya Hull football. Rooney itu dari Hull. Oh, Rooney orang Hull. Jadi waktu saya di sana itu dia baru umur 18 tahun tuh, saya ingat sekali itu Rooney itu. Anda jadi penggemar Liga Inggris dong ini? Enggak juga. Enggak. Biasa saja. Enggak suka bola? Enggak. Bukan, karena waktu kami di Inggris surga televisi kan sebetulnya Indonesia. Coba aja. Ya, surga televisi? Ya, waktu Anda sekolah di Amerika, itu kan rata-rata berbayar kan kalau kita mau nonton kan. Di Indonesia, apa saja bisa kita tonton gratis. Mike Tyson kayak bola dan sebagainya, ya kan? Karena mereka berharap dari iklan, kan gitu kira-kira. Kalau di Inggris enggak, kami mau nonton apa aja bayar dulu. Makanya susah nonton kami. Gitu. Daripada nonton televisi dengan duit yang sama, mendingan nonton ke stadion. Nah, tapi persoalannya nonton itu kan dingin sekali, nggak kuat kita sejam 2 jam. Kalau mereka kan udah terbiasa, kita baru setengah jam udah kedinginan, kan nggak pakai atap. Akhirnya betul-betul jadi kayak orang udik kita, dengan pulang, dengan sanggup kita. Jadi Anda total tinggal di Inggris itu berapa tahun? Setahun. Karena kan master memang setahun. Setahun ya. Basicnya dari British Council. British Council itu. Ngambil apa itu? Sosial antropologi. Terus kalau S3 di mana? S3 di IAIN Jakarta. Di sini ya? Iya, IAIN Jakarta. Jadi kemudian ke IAIN kapan jadi dosen di? Di IAIN, masuk IAIN tuh 2006. Anda tinggalkan wartawan di Republika? Ya. Kenapa? Jadi gini, sejarahnya nih. Kan kalau kita mau kuliah di luar negeri, kan harus ada rekomendasi. Selain dapat beasiswa. Pemberi rekomendasi itu harus orang populer. Dapatlah saya dari almarhum Nurholis Majid, satu. Harus 2. Satu lagi nih Profesor Azumadi Azra. Waktu itu beliau rektor. Kalau Cak Nur tanda tangan, selesai gitu kan. Terus? Kalau KID ini bilang, Helmi, saya mau tanda tangan, tapi kamu pulang dari Inggris balik ke sini, back to basic, ngajar di sini. Saya yang penting dapat lah ini tanda tangan. Baik, oke. Tangan saya angkat dan ampuh itu 2 rekomendasi Cak Nur dengan Profesor Azumadi Azra ini, diterimalah saya di Inggris. Pulang 2004 kan ada pemilu itu, ya kan, pemilu Pilpres, ya, Megawati dengan Hasyim Muzadi lawan SBY, Yusuf kalah kan itu kira-kira. Saya nggak segera balik, asik dalam dunia pemilu. Karena itu saya sering tampil di TV. Nah gitu kira-kira. Saya lupa siapa orangnya. Suatu ketika setahun kemudian orang itu bilang begini, nih, ini pernah janji sama kayak dia mau ngajar di UI.
Terus kewartawanannya ditinggal? Ya, pada akhirnya saya berkhidmat, berikrar. Penuh ya? Itu berikrar dalam apa, diri. Anda tuh berkhidmat, berikrar, janji, itu ajaran dari siapa itu? Ya, Azumari kan ngomong gitu, Ya, bisa-bisa aja ngomong gitu kan? betul. Dari mana itu? Dari Gontor. Dari Gontor? Dari Gontor. Sekali janji gitu Janji. ya? Itu Kecuali mati ya gitu? betul. Hah? Jadi saya kesini tuh memang betul-betul untuk melaksanakan. Profesor Azumardi jangan-jangan udah lupa peristiwa Gitu, itu. iya. Ya kan, kalau saya ingetin. Ya kan kita bisa aja, ya Azumardi ngomong ya sengomong-ngomongnya aja bisa gitu aja, kan, betul, bisa aja dia nggak betul, serius kan. Betul. Toh apa salahnya kerja di TV jadi wartawan kan gitu. Ya, Tapi Anda merasa, ya, dan diingatkan oleh seseorang yang saya lupa siapa namanya itu. Oh, rupanya Kak Edi inget ini janji yang kami buat bersama itu. Itu saya merasa itu teguran langit bahwa itu nanti akan ditagih di akhirat, maka saya kerjakan. Jadilah saya kemudian berkhidmat kampus. Jadi biarpun saya sudah tidak jadi wartawan, baik per definisi saya bukan lagi wartawan, tapi sesungguhnya saya wartawan. Wartawan kan kata Gunawan Muhammad tidak mati-mati, selamanya menjadi wartawan. Dengan apa? Dengan cara saya menularkan ilmu saya itu, 100% yang ada di kepala saya rasanya pengen saya tumpahkan ke setiap mahasiswa saya yang belajar dengan saya. gitu. Nggak tanggung-tanggung saya. Di kelas saya nggak dapat pelajaran apa, itu harus maksimal. Saya merasa saya pertemuan cuma 12 kali. Gimana caranya supaya sistematis? Anda ngajar lumayan rajin ya Ustaz? 12 kali itu ya banyak juga dosen yang kadang-kadang bolong segala macam, semangat gitu. 12 kali itu di luar UTS dengan UAS ya. Iya. Itu. Kalau itu udah pasti itu. Jadi pokoknya 12 kali pertemuan itu harus masuk semua ilmu. Gitu. Kemudian mereka latihan, udah saya yakin baru mereka UTS. Ada passion gitu buat ngajar gitu. Ketemu mahasiswa pengen menumpahkan pengetahuan. Jangankan begitu, mereka nih kirim WhatsApp kepada saya, lalu salah kalimat, pasti saya kritik, kamu salah. Sampai dia benar baru you menanya apa. Tapi harus benar dulu kalimat yang mereka tulis di sini. Karena saya Itu cara ngajarnya itu begitu? iya, Hah? sampai sekarang, bahkan setelah mereka udah tamat ini, Iya. udah selesai, ketemu lagi, masih saya ajarin. Kamu gimana sekarang wartawan ini? Masa wartawan begitu nulis salah? Coba betulin. Kamu betulin sampai betul baru ini. Sampai udah betul, Pak, makasih Pak diingetin Jadi lagi. Anda tuh gontor bener gitu ya? Cara ngajarnya kuno banget sebenarnya ini. Nggak apa-apa, harus ada yang begitu. Gitu ya? Ya, jadi Gaya-gaya Pajar lah gitu Iya. Apa dari kenangan Anda sama Pajar yang masuk, bagaimana Anda mengajar itu? Kenangan saya. Kenangan cara Anda mengajar gitu? Pak Azhar itu sebetulnya mengajarkan kelas saya itu ilmu mantik, ilmu logika sebetulnya. Ada satu teori yang sangat saya masuk dalam diri saya itu, namanya kholif tu orof. Kholif tu orof. Ya, lawanlah arus, kamu akan terkenal. Anda bayangkan ketika kan buku itu pasti ada tema-tema ya. Ada darsul awal, ada darsul sani, ada darsul gitu. Ketika ada darsun keberapa itu, kholif tu orof. Biasanya beliau tuh ngajar pakai celana panjang. Hari itu beliau pakai sarung. Dan gontor itu bukan tipe gontor masuk kelas pakai sarung, kan pakai jas, pakai dasi. Ini pakai sarung, pakai jas, pakai peci, ngajar itu kira-kira. Kami nggak heran kan ini pesantren, tapi kok tumben. Oh ternyata begitu kita buka tema kholif tu orof. Lawanlah arus, kamu terkenal. Kita baru ingat, bahkan sejak dari rumah beliau tuh sudah ngajar sebetulnya kan, dan diniatkan hari ini pelajaran ini maka saya harus begini. Nah, beliau nggak pernah beritahu. Kami sadar nanti, pas tema itu kayak begitu. Nah itu kemudian berimplikasi kepada kami semua di satu kelas itu kami berlomba-lomba melakukan inovasi, ya kan, berkreasi. Karena hanya ketika kami berbeda maka kami akan dikenal. Nah gitu kira-kira. Barangkali karena itu kemudian kami dicap nakal, padahal tidak. Itu kami sebetulnya menyalurkan energi yang ada dalam diri kami masing-masing lewat apa yang disampaikan para guru sebetulnya. Gitu kira-kira. Nah, jadilah kami seperti itu. Sementara di kelas lain kan homogen, ya begitu saja. Ya nggak apa-apa juga, itu sah-sah saja. Nah, kami di sini seperti itu. Bayangkan kenakalan kami itu sampai kami itu kan kalau kami ujian
guru dapat privilege, dapat kopi dan dapat kue, ya gitu loh. Lalu mereka istirahat nih kemana dulu. Tentu saja kue nanti dimakan kalau mereka masuk lagi. Itu mereka jalan, kami makan itu. Itu kurang ajar itu. Dan itu sehari 2 hari, lambat laun kan mereka ini kan saling curiga. Yeah. Ya mungkin dimakan temennya, nggak enak negur, Yeah. kan. Tapi kok tiap hari lama-lama mereka tanya, itu kan, situ makan kue saya nggak? Wah, saya juga kehilangan kue, gitu kan. Baru di hari ke-4 atau ke-5 kami dipanggil, digebukin. Nah sekarang Khaliftul Rabbi, dari itu apa yang Anda praktekkan cara ngajar Anda di WIN? Di WIN, misalnya, oke. Saya misalnya kebetulan saya kan dilatih untuk editing, ya, menulis editing. Itu keahlian saya, gitu kira-kira. Jadi cara mereka belajar, saya suruh baca koran, kemudian saya udah kasih teori dulu tentu saja. Kemudian mereka nanti di pertemuan 2 atau ketiga harus bawa koran bekas, boleh, koran baru boleh, tergantung mereka mampunya apa. Lalu baca, sekarang silakan koreksi koran itu sesuai yang ilmu yang saya berikan 2 kali pertemuan. Dan mereka udah mulai bisa. Nah, begitu mereka itu pertemuan 2, ketiga, keempat sudah semakin ahli, mereka kemudian menertawakan koran. Pak, kok koran bisa begini? Makanya saya bilang, kita semakin berilmu, itu semakin gak enak di dunia ini, saya bilang. Kenapa kita nyaman naik pesawat, saya bilang. Saya tanya, siapa yang bisa naik motor? Ada yang nggak bisa. Kamu kalau naik Gojek aman nggak? Aman. Ya karena kamu nggak bisa naik motor. Coba kalau kamu bisa naik motor, tiba-tiba Gojek itu pakai gigi ya, naik motor, gigi 2 terus, kamu pasti ngamuk. Sama, karena kita tidak punya ilmu navigasi pesawat. Jadi kalau pilot turun, mau jelek mau bagus, yang penting selamat, alhamdulillah. Karena kita nggak punya ilmu. Tapi kalau Anda punya ilmu, saya bilang, Anda baca koran, lelah Anda. Ternyata koran itu, apalagi medsos, hancur semua itu tulisan. Dan saya lelah. Gitu. Nah, karena itu kalian harus menjadi di garda terdepan untuk terus mencintai bahasa Indonesia. Gitu saya bilang. Itu makanya selalu saya koreksi. Nah, kira-kira begitu. Ya buah dari keseriusan itu sangat saya. berkesan sekali ya, mahasiswa suruh bawa koran bekas gitu. Ya. Kemudian tiba-tiba suruh coba itu nilai bahasanya seperti apa gitu. Ya. Dan itu kan membekas sekali buat mereka gitu. Buat kan? mereka. Ya buat Itu mereka. Khaliftul Rabbi itu ya. Iya. Jadi kita harus menciptakan sebuah saat di mana saat itu sangat membekas sama mahasiswa. Dan rata-rata mahasiswa. Dan itu kan pengajaran itu yang bagus itu pengajaran membekas. Iya, betul. Itu? Iya. Seperti Anda dulu diajar, ini Pak Jar kok pakai sarung? Iya, betul. Itu kan something gitu kan? Iya. Gitu ya. Misalnya mahasiswa saya menulis entah WhatsApp di grup mahasiswa gitu kan, ada saya di situ. Kemudian atau dia ngomong, kan sering orang termasuk dosen-dosen UIN sering juga saya koreksi itu, merubah. Kan kata merubah itu salah. Yang betul kan mengubah. Kata dasarnya ubah. Bagaimana supaya mereka ini terpatri di kepala bahwa itu salah? Saya bilang rubah itu jenis binatang, jenis keluarga anjing. Jadi kalau kamu bilang merubah, itu artinya menganjing. Nah, jadi kamu jangan sekali-kali menganjing di sini. Saya bilang begitu. Jadi mereka ketawa, saya serius saja gitu. Dan itu serius. Jadi setiap ada yang bertanya, misalnya temannya bertanya, jadi kita merubah gimana? Woi, menganjing gitu. Mereka teriak, gitu kan? Dan itu membekas. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Kalau enggak, waduh, gitu kan? Kita terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Ngajar itu sangat membosankan ya. Membosankan. Karena ngulang lagi. Betul. Pak Helmi, saya ini suka baca juga tulisan Anda di medsos ya, Facebook. Sebenarnya lebih rajin baca itu istri saya. Gitu ya. Salam buat istri kalau gitu. Istri saya itu sangat terkesan sekali sama. Dan saya kira Anda kan nulis serial lah, Abu Nawas terus Abu Nawas lagi. Saya nggak terlalu ini apa. Tapi lama-lama saya baca juga itu Abu Nawas ya. Saya ingat yang saya sangat ingat itu Abu Nawas ontanya berjilbab ya. Abu Nawas bawa ontanya berjilbab. Oh, gitu ya? Anda iya. masih ingat nggak? Ingat nggak tulisan itu? Lupa ingat saya. Udah banyak betul tulisan saya. Karena penulis itu biasanya yang udah ditulis dilupain ya. Iya. Dia harus fokus sama yang akan ditulis. Iya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi Abu Nawas itu bawa onta ke pasar berjilbab.
Kemudian orang-orang kan kaget, Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Coba, iya. Ingat Anda sih. jelasin itu kan kayak satir kan, satir Iya. kehidupan beragama kita yang ngurusin apa namanya bungkus saja kan. Iya, betul. Ingat saya sekarang. Ya, Ingat saya sekarang. coba gimana itu? Jadi memang orang selama ini kan selalu melihat agama itu di luar, Di luar, ya? luarnya, Ya. eksoterisme, Oke, itu saya ya, bilang, ya kan. Cuma kalau saya sampaikan eksoterisme kan membosankan dan berat buat sebagian. Berat ya. Karena itu mendingan saya turunkan filsafat itu ke bumi, ya kan. Tujuan filsafat kan itu sebetulnya, Ya, cuma ya. mereka berteori panjang lebar sebetulnya gitu kan. Udah saya sampaikan filsafat, tanpa sadar mereka sudah saya ajarkan filsafat sebetulnya. Dan dari situ lalu mereka menertawakan diri sendiri. Karena sebetulnya yang marah-marah ketika ada onta berjilbab itu, ya kadang-kadang kita sendiri melakukan itu, gitu Iya, kira-kira. iya, iya. Abu Nawas itu kan cuma salah satu tokoh yang saya jadikan alat saja sebetulnya, ya kan? Dia kadung dijadikan sebuah cerita yang nggak terjadi, ya kan? Bukan berarti bohong itu dongeng gitu kan? Tapi diambil hikmahnya dari situ. Nah, itu saja sebetulnya kenapa saya mengangkat tokoh Abu Nuwas itu Abu Nuwas ya. sebagai, ya yang betul kan Abu Nuwas. Abu Nuwas. Abu Nuwas itu sebagai tokoh satire saya. Ya, Gitu ya. kan. Sebetulnya yang saya tunjukkan kritik sosial. Kritik sosial. Kalau saya mengatakan itu salah, emang siapa lu? Lu bener mulu? Enggak. Karena itu biarkan Abu Nawas bercerita, masyarakat, bahwa kemudian mereka mengidentifikasi, oh Abu Nawas itu sebetulnya dia, dan masyarakat di sini, itu urusan kepala mereka. Saya nggak tanggung jawab, saya cuma menulis. Nanti mereka saling berdebat di situ, nggak apa-apa, biar aja, memang begitu. Kan kita harus selalu membangunkan masyarakat. Kan gitu kira-kira. Ya, ya. Harus ada yang selalu bersiul, harus ada yang selalu membunyikan lonceng, supaya kita tidak tidur terus-menerus. Harus ada yang bangun. Ya. Bahwa kemudian setelah mereka bangun, kemudian mereka meributkan diri mereka sendiri, ya itu memang tujuan saya. Oke. Nah gitu kira-kira. Itu di kolom komen rame dong? Rame banget ya? Rame dan dibagikan. Hah? Yang paling sering memantau dibagikan itu istri saya Oke. di rumah. Tapi bukan hanya rame gitu, Ya. banyak orang mengkritik, ya kan? Oh tidak juga. Enggak. Itu pro dan kontra. Ya maksudnya banyak yang kontra gitu kan? Kontra banyak. Banyak? Banyak kontra. Anda, itu siapa yang kontra-kontra itu? Yang kontra biasanya kalau dia merasa cerita Abu Nawas itu sedang menyindir organisasi mereka, pilihan politik mereka, pilihan sosial mereka, gitu kira-kira. Ya, ya. Padahal sampai kemanapun kalau dibawa ke pengadilan saya lawan, karena saya tidak pernah menyebut satu pun. Ya. Biarkan mereka bicara. Maka ketika mereka marah atau ketika mereka bergembira dengan pikiran mereka sendiri sebetulnya. Ya. Dan marah-marah dengan pikiran sendiri. Ya. Sering saya biasa nasihati, Anda jangan terlalu marah. Saya kan nggak ngomong apa-apa di situ, gitu kan. Ya bahwa Anda menafsirkan itu, kan itu tafsir Anda. Anda harus marah pada pikiran Anda dong. Baru diam itu dia. Ya. Selalu begitu, selalu begitu. Betul. Ada lagi cerita yang menurut saya orang bisa ngelihat lah apa namanya pikiran Anda kayak gimana, politik Anda kayak gimana gitu kan. Kita beberapa tahun terakhir, beberapa desa terakhir ya, desa Warsa, ini kan negara ini kan dibelah sama politik identitas gitu kan, Iya. cabik-cabik gitu kan. Iya. Anda nulis tentang Istiqlal, Ya, masih ingat nggak? ingat. Ingat ya? Iya. Istiqlal, ini udah lama nggak direnovasi kan? Iya, iya. Arsiteknya orang Kristen, Silaban Iya, gitu iya. kan, tiba-tiba ada Jokowi, itu direnovasi, Iya. dibersihin kubahnya segala macam dan betul. ya kan, dikasih lampu-lampu, lampunya kayaknya seperti istana-istana di Baghdad gitu kan? Iya, Nah, iya. ya kan? Saya lukiskan begitu ya, Bang. Lukisan di situ kan. Nah itu kan apa namanya, saya ngelihat atau banyak orang membaca ini Helmi Hidayat ini kayaknya apa namanya pro Jokowi gitu kan. Ini padahal Pak Jokowi ini apa sih, PDIP, Jawa gitu kan. Sementara sebagian kelompok Muslim sangat apa namanya Puritan misalnya, ya kan? Puritan, Iya. anti Jokowi, Jokowi itu Cina, Jokowi itu kayaknya anak PKI padahal Iya. tahun 65 dia baru umur berapa? Wah, 5 dia tahun 63, gitu. baru 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Itu gimana itu? Tulisan itu gimana itu? Gini, Istiqlal itu menjadi, ya saya sendiri merasa
terkesan dengan tulisan saya sendiri Istiqlal. Lebih bukan karena tulisan saya, karena pesan yang disampaikan dalam tulisan itu yang membuat kalau saya baca ulang saya terkesan. Gini, jadi bukan semata ingin memuji Jokowi, tapi bahwa Jokowi dan kebetulan menterinya waktu itu adalah Lukman Hakim Saifuddin yang memprakarsai agar ada terowongan antara Istiqlal dengan katedral. Jadi ada terowongan yang menghubungkan ini. Kan dua-duanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dua-duanya bahkan Tuhannya bernama Allah. Tapi terowongan itu ada? Ada terowongan itu. Terbuka? Terbuka. Tapi untuk umum? Umum bisa lewat. Bisa lewat? Di bawah terowongan ini jalan raya. Gitu Oke. loh. Itu terowongan zaman Belanda apa baru? Nah, baru zaman Jokowi. Oke. Iya. Nah, coba deh Pak Jajang renungkan baik-baik. Kok ada ya presiden terpikir olehnya untuk membangun sebuah terowongan antara dua tempat ibadah yang berlainan. Satu Islam, satu Kristen. Di negara manapun nggak ada, kecuali di Indonesia. Gitu ya. Ini kalau nggak ditulis, dosa kita. Ya. Itu kan kira-kira. Harus disampaikan. Itu artinya apa? Betapa kita ini berkepentingan menyatukan perbedaan. Ya. Nah, saya tidak pandang Jokowi siapa. Tapi selagi dia mendukung dan membela kebinekaan kita, saya akan bela sampai kapan. Bela ya. Kasarnya bilang, ini Jin Kurtubi jadi presiden pun akan saya bela dia. Dari partai manapun, asal membela pikiran saya. Pikiran saya adalah dari Gontor. Gontor sudah mengajarkan saya tentang multikulturalisme. Trimurti. Masuk ke dalam diri saya, dan sampai saya usia begini, terus saya pertahankan itu. Karena itu jadi idenya ini dari Jokowi apa dari Lukman? Ide pasti rezim Jokowi. Rezim ya? Ya. Kan yang tertinggi kan pasti presiden. Ya. Bahwa diimplementasikan oleh Lukman, pembantunya itu persoalan lain. Lukman kan, ya? Kira-kira. Lukman yang kelas 5C itu? Iya, sekelas sama saya itu kan. Gitu ya? Ya, dia sejalan dengan Jokowi pikirannya kan gitu saja. Ya. Belum tentu juga kalau nggak sejalan. Jokowi punya pikiran belum tentu. Tapi maksud saya terkesan itu saya juga baru sadar ya, ternyata Istiqlal itu udah lama nggak direnovasi. Iya. Iya. Nggak dikasih lampu-lampu. Kan kita ini masjid kebanggaan orang Indonesia. Betul. Dikasih lampu supaya lebih megah gitu kan. Ini kan rumah Tuhan ya kan. Why not kita merenovasi setelah sekian puluh tahun kan? Iya. Sejak udah lama belum direnovasi. Gitu ya. Dan sekarang kebutuhan lampu itu kan besar sekali, karena dia masjid terbesar di Asia Tenggara. Teknologi sudah ditemukan. Siang hari dia sedot matahari untuk menerangi di malam hari. Jadi penghematan luar biasa. Tenaga surya, Tenaga surya, iya. Oke. Jadi ini gagasan memang gagasan apa? Sebelum G20 kita sudah melakukannya sebetulnya. Implementasinya dari Istiqlal. Kemudian masjid itu kan sebetulnya bukan semata untuk beribadah secara vertikal, ya. Karena memang Tuhan kan tidak butuh disembah, dia sudah hebat jauh sebelum kita diciptakan, itu kira-kira. Maka kalau Tuhan tidak akan mati ya kalau tidak akan mati, juga, kan? kalau kita nggak sembah pun dia nggak akan mati. Tapi kenapa Allah perintahkan kita membangun tempat-tempat ibadah, ya? Gereja, pura, sinagog, masjid dan sebagainya. Di situ supaya kita berkumpul dan menunjukkan kemanusiaan kita. Apa itu? Cinta lingkungan misalnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu ada di Istiqlal. Yang sekarang ini, ya misalnya ada kolam, sungai yang dibersihkan, lampu malam itu udah kayak istana Aladin. Tempat kita bahagia di situ. Seperti Jala Tundra gitu. Saya nggak tahu tuh Jala Tundra apa sih? Ingat aja Jala Tundra. Jadi Jala Tundra itu adalah sumur tempat Nyi Roro Jonggrang itu mandi. Kemudian gitu ya? Itulah waktu dia mandi itu dia diintip di situ di Jala Tundra. Karena itu dia ingin. Ada lagi Anda nyebut Bifrost apa? Bifrost itu kalau Anda nonton film Star Wars dan sebagainya, itu kan yang hubungan antara manusia langit itu dengan manusia bumi itu harus lewat sebuah terowongan. Bifrost. Naik dia gitu kira-kira. Sebab di luar sebelah sana kan sudah udara yang kalau kita lewatin terbakar kita. Bifrost itulah yang buat mereka, dan ini dijaga tentu saja, tidak sembarang makhluk bisa keluar masuk di sini. Dan sebetulnya kalau kita lihat ajaran Islam, Bifrost itu ada.
Ya kan ketika para malaikat itu turun ke muka bumi ini kan gak sembarangan juga. Ya kan di malam Lailatul Qadar itu kan memang Big Force diperluas lalu mereka berkumpul di situ misalnya. Ya. Tapi implikasi tulisan itu kan saya kira sangat luas ya. Saya lihat komennya tuh ratusan itu. Saya baca satu-satu, ya kan? Ya waktu itu kan kita tahulah ada politik identitas yang sangat kuat ya. Anda dituduh macam-macam segala macam, Anda kayaknya cool-cool aja tuh jawabnya. Saya bagaimana harus menyikapi mereka? Saya menulis Istiqlal. Di situ ada terowongan yang menghubungkan dua tempat ibadah yang berbeda. Ketika Suriah hancur gara-gara isu agama, ya kan? Libya gara-gara mana-mana banyak negara juga hancur gara-gara sentimen agama. Kita malah mempersatukan dua perbedaan. Kan gitu ya. Lalu saya lukiskanlah Istiqlal dengan baik karena saya Muslim. Lalu bahwa kemudian di mata mereka, wah jangan dong dengan begitu Anda udah muji-muji Jokowi, sembunyikan saja keberhasilannya. Nah itu kan pikiran mereka sendiri. Kenapa saya yang disalahkan? Jadi ketika mereka marah karena saya seolah-olah di mata mereka mengangkat prestasi Jokowi, kan bukan salah saya. Lawang niat saya kepada Allah mereka nggak tahu. Waktu saya nulis saya selalu bilang pada istri saya, Ma, udah selesai. Saya selalu baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya baca bismillah. Saya minta pada Allah, ya Allah catatlah ini sebagai kebahagiaan menjadi. Dus posting, dus muncul. Gitu ya? Udah bismillah. Sebelum posting mijit enter. Selalu saya bersalawat. Selalu saya bismillah. Selalu begitu. Bahwa karena nanti niat kita itu sebenarnya nanti masih ada kontroversi, saya serahkan kepada yang Maha Pencipta. Ya Allah, bela atulah gitu hati mereka. Niat hamba kan Engkau Maha tahu. Udah kira-kira. Nah sekarang saya tanya nih, teman-teman Anda dari Gontor tuh gimana itu nyikapi tulisan itu? Pasti. Ya ini mudah-mudahan kawan-kawan Gontor juga mendengar juga ini kawan-kawan. Aduh, saya ini terus terang untuk sebagian banyak kawan-kawan saya dari Gontor itu salah paham kepada saya lah. Salah paham ya? Iya salah paham lah. Itu istri saya suka cerita itu, wah teman-teman Gontornya pada itu tuh. Misalnya saya disebut yang paling sering ini ya, pengakuan saya ini kan terbukti. Misalnya kan teman-teman Gontor itu suka banyak bikin grup ya, bikin grup, nama grup macam-macam lah gitu. Gontor apa namanya? Banyak lah itu grup Gontor. Dan saya dimasukkan ke grup Gontor yang macam-macam itu nggak lama. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu paling lama itu. Dikeluarin? Dendam pasti itu berkali-kali. Padahal yang saya sampaikan itu hal yang biasa ya gitu kan. Gara-gara mereka mungkin bukan kelas 5C sih itu masalahnya. Enggak gitu. Ya. Kebanyakan ada adik kelas saya juga, gitu ya? Tapi kakak kelas saya juga banyak. Tapi menurut saya begini, mestinya teman-teman dari Gontor itu justru yang paling siap berbeda. Karena kami di Gontor itu diajarkan perbedaan yang luar biasa. Betul. Kami tidak boleh jalan satu konsulat dari satu daerah. Ya kan? Kami diminta untuk dita'arofu dengan banyak kawan. Kami sebelum berpisah tuh ditangis-tangisan minta maaf sesama mereka. Bayangkan aja Pak Jajang ya, kami itu kelas 3 SMP itu udah diajarkan filsafat Aristoteles, ada Socrates, Plato, kelas 3 dan itu berbahasa Arab loh. Jadi sebelum saya kuliah di IAIN dulu, tahun 85 saya kuliah, Aristoteles saya udah baca di Gontor, Kola Aristu, Sukrot, Tajahul Sukrot, itu pakai bahasa Arab. Artinya apa? Gontor sudah mempersiapkan mereka untuk terbuka pikiran. Yang diajarkan itu kan ilmu Yunani. Iya enggak? Yang notabene itu kan bukan Timur Tengah, ya kan? Sejak awal sekali. Dan kelas 4 atau kelas 1 SMA, kami diajarkan Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd. Memang kelas 2 SMP kami diajarkan fikih Syafi'i, memang diperkuat Syafi'i. Tapi di kelas 4 kami diajarkan semua mazhab. Dan Gontor tidak pernah memerintahkan kita satu mazhab, nggak pernah. Itu kira-kira. Terus Anda dikeluarin dari grup-grup itu ketawa aja gitu ya? Ketawa aja, mau bilang apa lah. Gak serius lah ya? Kita juga bisa bikin grup sendiri. Amat. Jadi nggak usah dipikirkan. Kalau kita pikirkan kita bisa stroke gitu lama-lama. Betul. Nah, paling nanti setelah dikeluarkan mereka japri, Ustaz kenapa dikeluarkan ini? Saya nggak ngerti kenapa ini. Misalnya begitu. Mereka manggil Anda Ustaz juga, Ustaz. Karena kalau di Gontor itu memang gitu ya? buat senior. Kalau senior itu Ustaz. Senior dipanggil Ustaz itu biasa. Di Gintung dan Najah saya kira begitu juga ya tradisinya ya. Itu kira-kira.
Jadi kita bisa ngomong tentang Gontor ini apa namanya deviasi lah ya. Ini dari ajaran Trimurti, Pajar Kasih segala macam yang inklusif ya kan, yang luas itu. Tapi kemudian ada menyeleweng kemana-mana gitu, kita ngomong lain kali lah ya. Saya kira itu tema yang sangat luas ya. Saya juga suka dengar ini grup grup Gontor tapi Gontor apa gitu kan, macam-macam lah ya. Kita juga sering apa namanya. Saya sangat terkesan sekali itu dengan tulisan Anda itu yang tentang Istiqlal, tentang Abu Nawas, tentang apalagi ya, tentang Anda orang yang hilang itu di mana itu? Oh, kalau hilang di Mina, saya tulis di sini nih. Tiba-tiba laki-laki hilang itu? Iya, itu waktu saya di tahun 2018. Serius itu? Serius. Itu kisah nyata. Anda ngomong begini gitu terus? Iya. Setelah ngomong, terus saya nengok sebentar, balik lagi ngomong udah nggak ada. Nah, benar-benar itu. Jadi, dan dia parlente. Nggak mungkin lah itu saya di Mina. Itu kan. Anda nengok terus dia kemana gitu kan? Iya. Kelihatan jejaknya dong. Iya. Saya bisa panggil, mana gitu. Ini betul hilang, sama sekali lah. Dan saya nggak ngarang-ngarang itu. Subhanallah, saya bilang. Karena memang saya setengah tidur begini dan dia bangunin, gitu kan. Nah, saya tidur lagi sedang berdiri karena terlalu lelah. Yang diajak ngobrol. Itu haji ya? Haji 2018. Anda haji berapa kali? Kalau haji 3 kali. 3 kali ya? Yang pertama saya diundang oleh kerajaan, yang kedua, yang 2 dan ketiga saya sebagai petugas. Tugas ya? 2018 saya nulis di Facebook sebanyak ini, dan ini adalah tulisan saya 2018 nih Pak Jajang. Ya. Coba saya lihat. Ketika Allah cemburu Ka'bah. Ini dijual juga ini? Dijual. Udah habis itu, udah. Ini Pak Helmi ini, saudara-saudara sekalian, nulis banyak sekali ya tulisan-tulisannya yang di medsos dikumpulkan jadi buku Ketika Allah Cemburu Ka'bah. Ya, coba Ketika Allah Cemburu Ka'bah. Agak berat ya. Nah, ini makanya harus dibaca. Nah, ini cukup tebal bukunya. Kemudian ini juga nih ya. Nah, ini selama saya di Madinah. Selama di Madinah itu. Di Madinah. Berapa hari di Madinah? 70 hari. 70 hari. Oke. 70 hari. Luar biasa. Doa kiai versus kaki polisi. Di sela-sela bekerja ya sebagai temus ya, tugas haji, bisa nulis doa kiai versus kaki polisi. Ini juga susah ini. Doa kiai. Dan itu kisah nyata. Gitu. Ya. Ini ada gambarnya, agak abstrak ya. Jadi kalau mau tahu isinya ya, ini cari buku ini. Doa kiai versus kaki polisi. Ini cuplikan-cuplikan perjalanan spiritual, perjalanan intelektual ya. Kritik-kritik sosial Pak Helmi Hidayat terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Masih dicetak oleh Gramedia ini. Gramedia ya. Sangat. Udah berapa eksemplar ini? 5.000. 5.000 ya? 5.000. Saya kira ini sangat menyegarkan ya. Saya baca tulisan-tulisannya, kalau mau baca di Facebooknya masih banyak tuh tulisan. Beberapa tahun terakhir sampai 2000 berapa? Anda nulis tuh? Banyak itu. Iya. Ya? Sekarang ya masih nulis ya. Tapi Anda masih nulis ya di Facebook itu ya? Masih. Kapan itu? Terakhir habis subuh apa nulisnya? Enggak juga, tergantung mood datang, tergantung Jibril lewat aja. Betul. Kapan ini Jibril lewat? Mood gitu. ini. Mood, ya. Mood itu sebenarnya apa ya? Apa malaikat datang ke otak kita ya? Ilham ya. Iya. Karena kalau malaikat Jibril tidak lagi menurunkan informasi langit kepada umat manusia, satu-satunya malaikat yang menganggur Jibril. Karena itu supaya tidak menganggur ya, dia harus terus memberi ilham kepada kita. Bedanya kalau pada Nabi namanya wahyu, kepada kita ilham. Begitu kita tulis kan juga sama. An-Naba ini berita kepada. Betul. Ini berita kemanusiaan. An-Nasihah. Ad-dinun nasihah. Ya, ini nasihat. Baik Pak Helmi, terima kasih atas obrolannya ya, sangat menarik, sangat mengalir ya. Insyaallah. Kita baru tahu bahwa Pak Helmi ini dulu kelas 5C. Nah, padahal Gontor itu yang the best itu kelas 5B. Nah, saya tahu itu kelas 5B, tapi mungkin yang 5B itu muti-muti ya. Iya. Muti, gitu kan. Kelas 5 saya nakal-nakal dikit ya. Nakal-nakal gitu. Dan Lukman Hakim Saibuddin ternyata kelas 5C juga. Iya. Makanya dia jadi Menteri Agama. Iya. Terima kasih Pak Helmi atas waktunya ya. Saya senang sekali, mudah-mudahan ini memberi manfaat ya kepada teman-teman semua. Ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Saya senang bisa, mungkin sangat menarik itu tentang Gontor lah. Gontor masa kini kayak gimana sih? Iya boleh. Gitu kan?
Oke, saya senang sekali bisa ngobrol kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Iya, tentang Gontor ya. Iya. Gontor masak ini kayak gimana sih? Iya. Apa namanya menyimpang dari dulu yang pernah digariskan oleh Trimurti atau gimana? Nah, kita undang lagi Pak Helmi atau teman-teman Gontor yang lain. Oke. Nah. Lukman Hakim Saifuddin juga bisa itu yang kelas 5 saya itu. Ya, boleh. Gitu ya. Tolong sampaikan salam sama Pak Lukman ya. Salam. Dan nanti dia juga bisa menonton Ya, YouTube ini ya. Ya. Demikian saudara-saudara sekalian, Jajang Jahroni Channel kali ini dengan Helmi Hidayat, wartawan, penulis, dosen, pokoknya banyak profesinya ya. Yang jelas dia nggak bisa dilepaskan dari menulis. Karena menulis itu ya hidup itu sendiri. Iya, betul. Yang setelah dia belajar belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu di Gontor sampai sekarang, dan dia merasa belum selesai itu belajar menulis ya. Iya. Selalu ada hal-hal baru yang perlu ditulis. Demikian, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ted. Ya, mantap.